Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saya doakan semoga kita selalu sehat, diberkahi, dan banyak bermanfaat bagi sesama, serta diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan masuk pada hal-hal yang membatalkan wudhu yang kedua, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal ini bisa karena mabuk, bisa karena gila, atau yang umum itu tidur ya, tidur. Kecuali dalam posisi duduk, yang kedua pantat ini tidak bergerak dan menekan ke tempat duduknya. Kalau tidak menekan ke tempat duduknya, seperti orang yang terlalu kurus misalnya, sehingga ketika duduk, yang duduk ini cuma tulang pantatnya saja, yang menurut hitungan adat tidak bisa mencegah dari buang angin, maka wudhunya tetap batal ya. Nah, kalau tidur dalam posisi tidak duduk, seperti berdiri atau terlentang, maka hukumnya tetap batal. Meskipun kedua pantatnya tidak berpindah-pindah. Ini menurut madhab Syafi'iyah, saya tidak membicarakan madhab yang lain. Beda kalau tidak tidur, misalnya seperti mengantuk. Itu serupa dengan tidur, tapi ini namanya bukan tidur. Itu tidak batal meskipun tidak dalam posisi duduk. Lalu apa bedanya dengan tidur? Kalau tidur itu pasti bermimpi, sedangkan kalau ngantuk itu masih bisa mendengar obrolan orang yang ada di sekitarnya meskipun tidak paham. Di sini saya sudah merinci hal-hal yang berpotensi membatalkan wudhu yang karena hilangnya akal itu. Itu yang pertama ada gila ya. Gila itu apa? Gila itu maradun yuzilus syu'ur minal qalbi ma'a baqa'il quwwati wal harkati fil a'dha. Jadi gila itu adalah hilangnya perasaan dari akal atau hati ya, serta masih adanya kekuatan. Ada kekuatan dan kemampuan untuk bergerak, untuk menggerakkan tubuh, itu namanya gila. Lalu ada ayan ya, penyakit ayan, yaitu yuziluha ma'a futuril a'dha. Dia itu hilang perasaan dari akalnya itu yang diiringi dengan lemasnya anggota tubuh. Anggota tubuhnya tidak bisa bergerak seperti orang pingsan itu. Nah, yang ketiga yaitu mabuk. Mabuk itu khablun fil aqli ma'atorobin waqtilali nutkin. Mabuk itu adalah rusaknya akal ya, diiringi dengan perasaan senang yang berlebihan, kegirangan itu. Biasanya kan orang mabuk kan suka tertawa-tawa itu. Waqtilali nutkin, dan kata-kata atau ucapan itu tidak beraturan ya. Apa saja diomongkan kalau orang mabuk itu. Jadi tidak terkontrol omongannya. Lalu yang selanjutnya yaitu tidur ya. Tidur itu adalah rihun latifah ta'ti minad dimagh ilal qalb fataghattal ainu atau fatughtil aina. Tidur itu adalah hawa yang halus yang turun dari otak ke hati sehingga membuat mata terpejamnya. Jika hawa halus ini tidak sampai ke hati, maka itu namanya kantuk, kata ulama. Ini dalam kitab Bughitul Mustarsyidin. Kalau hawa yang halus itu sampai ke hati, maka itu namanya tidur. Tetapi sedikit ada perbedaannya dari definisi tidur ini yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin, Al-Bajuri, dan Kasyifah ya, sarahnya Safinah itu. Istirkha'u a'sabid dimag bisababi rutubatil abkhirah as-sa'ida minal ma'idah. Jadi tidur itu menurut ini adalah lemasnya syaraf-syaraf otak yang disebabkan oleh adanya uap yang lembab yang menguap dari lambung. Jadi dari makanan itu akan menguap dari lambung itu menuju ke otak. Nah, ketika sampai ke otak itu akan melemas. Semakin lama maka akan semakin lemas. Ketika sampai pada puncak kelemasannya dia itu dinamakan tidur. Jadi gampangnya ini ada sedikit gambaran dari Imam Al-Ghazali. Gila itu yuzilul aqlah. Gila itu menghilangkan akal. Sedangkan ayan itu, penyakit ayan itu menenggelamkan akal ya. Dan tidur itu hanya menutupi akal. Jadi begini ya, soal tidur dan mengantuk ini bisa dirasakan sendiri ya. Kalau masih bisa mendengar omongan orang di sekitar yang terkadang seperti kebawa ke dalam mimpi itu namanya bukan tidur, masih namanya ngantuk itu. Nah, baru kalau sudah tidak bisa mendengar orang yang ada sekitar ngomong apa, itu namanya tidur.
Kalau diragukan, maka itu tidak tidur. Artinya masih mengantuk atau sebelum mengantuk itu. Jadi hukum ketika diragukan adalah sama dengan tidak ada. Jadi dari semua hal yang saya sebutkan itu yang berpotensi menyebabkan hilangnya akal, ini yang tidak membatalkan wudhu hanya dua ya, yaitu mengantuk dan yang kedua tidur dalam posisi duduk yang pantatnya tidak berpindah. Sekarang ada masalah, kalau kita tidur dengan posisi duduk misalnya, tapi pantatnya sempat berpindah, lalu ada orang maksum memberitahu atau bersaksi bahwa di saat tidur itu kita tidak buang angin, maka wudhunya tetap batal. Sebab pantat berpindah ini membuatnya, menjadikannya madhinnatu khuruji syai'in minhu, atau menjadi tempat sangkaan kuat atas keluarnya angin dari dubur. Meskipun yakin tidak keluar apa-apa dan tetap wajib membenarkan apa yang dikatakan oleh orang maksum tadi. Tapi kalau sebaliknya, kita tidur dengan posisi duduk yang kedua pantat kita tidak berpindah, lalu ada orang maksum bersaksi bahwa saat tidur kita buang angin, maka wudhunya menjadi batal. Sebab dalam hal ini kita sudah menjadi yakin artinya bahwa kita sudah buang angin. Beda kalau yang bersaksi itu cuma orang adil, tidak sampai maksum, maka tidak batal. Karena kabar orang adil itu hanya yufidudzon saja, hanya menjadikan kita punya sangkaan kuat bahwa kita buang angin, tidak sampai pada tingkatan yakin bahwa kita sudah buang angin. Kita masih lebih yakin bahwa kita itu masih dalam wudhu. Itu menurut Imam Ar-Ramli. Beda dengan pendapatnya Imam siapa itu lawannya itu? Imam Ibnu Hajar ya. Imam Ibnu Hajar. Lalu bagaimana menurut Ibnu Hajar? Jika kita tidur dalam posisi duduk tapi pantat berpindah, lalu ada orang maksum yang bersaksi bahwa saat tidur itu kita tidak buang angin, maka wudhunya tidak batal. Ini menurut Ibnu Hajar ya. Terus jika kita tidur dengan posisi kedua pantat tidak berpindah, lalu ada orang adil yang bersaksi bahwa saat tidur itu kita buang angin, maka dia harus mengambil apa yang dikatakan orang yang adil itu. Artinya wudhunya batal. Ini perbedaannya ya, di sini perbedaannya antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar itu biasanya jarang sekali mempunyai pendapat yang sama, selalu berbeda. Ya menjadi rahmah ya bagi kita. Boleh kita mengambil Imam Romli, boleh pendapatnya Imam Ibnu Hajar, boleh. Pokoknya yang enak saja bagi kita. Yang penting ada yang mau dijadikan pegangan nanti ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oh ya, jangan lupa bagi yang ingin belajar, memang betul-betul ingin belajar dari awal, boleh diulang ya dari video pertama. Karena di sana sudah saya terangkan dari awal ya, rencananya akan runut dari toharoh sampai ke sholah, ke zakat, ke puasa, ke haji, dan seterusnya sampai ke bab terakhir, sampai ke kitab terakhir, yaitu Kitabus Sabqi war Ramyi dan Kitabul Itqih ya, Kitabul Itqih. Mudah-mudahan ya, kita semua panjang umur dan masih banyak yang bisa diambil manfaat oleh orang lain dari kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan pengeditan pada videonya, ternyata masih ada yang tertinggal tadi ya, tentang penjelasan orang maksum dan orang adil ya. Makanya saya susulkan di sini, meskipun sudah salam penutup tadi, tapi tidak apa-apa, abaikan saja yang lainnya, yang penting manfaatnya ya. Yang dimaksud orang adil itu adalah orang yang menjauhi dosa besar, seperti membunuh, berzina, menyakiti orang tua, meninggalkan sholat, dan yang lain-lain yang termasuk dalam deretan dosa-dosa besar. Selain itu, kok capek ya? Selain itu, orang itu juga tidak menetapi atau tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Artinya orang itu selalu bertaubat setiap melakukan dosa kecil, sehingga orang adil ini lebih dipercaya karena dianggap orang yang lebih banyak benarnya ya. Bahkan dikatakan juga orang adil itu juga memelihara etika, kesopanan dan kepantasan. Seperti tidak makan di jalan, itu kurang pantas dilakukan orang adil, meskipun secara hukum itu sah-sah saja. Nah, kalau maksum itu tidak pernah melakukan dosa. Orang ini memang dijaga oleh Allah agar selalu terhindar dari melakukan dosa, seperti para nabi ya, para malaikat. Makanya di salah satu kitab itu tegas menyebutkan contoh orang maksum itu adalah Nabi Khidir.
Karena memang cuma Nabi Khidir yang berpangkat nabi yang masih hidup sampai sekarang serta masih mungkin ada interaksi dengan kita menurut adat ya. Jadi kesimpulannya orang maksum itu tidak mungkin melakukan dosa seperti para nabi dan para malaikat. Sedangkan orang adil itu masih ada peluang untuk melakukan dosa. Jadi begitu ya, makanya ada konsekuensi hukum, perbedaan dalam konsekuensi hukumnya ketika orang itu disaksikan oleh orang adil dan disaksikan oleh orang yang maksum. Demikian untuk yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.